Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berpikir keras sekali. Kenapa banyak orang Kristen yang sudah bertahun-tahun ikut Tuhan? Bahkan orang yang sudah pelayanan, sudah ngerti firman, bahkan sudah terlibat banyak aktivitas kegiatan rohani yang bertahun-tahun di gereja. Tapi banyak orang yang terbelenggu dengan perlakuan sikap buruk, kelakuan jahat, karakter yang mengerikan. Mulut yang tidak ngerti kebenaran sama sekali. Padahal sih sudah ngerti kebenaran, tapi mulutnya keluarnya bukan kebenaran, tapi kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang melukai banyak orang. Sikap hidupnya buruk, karakternya selalu jadi batu sandungan bagi banyak orang. Kenapa orang yang ngakunya kenal Tuhan banyak menjadi batu sandungan bagi banyak orang? Harusnya kalau ngaku kenal Tuhan, ya real kenal Tuhan, ngerti kebenaran. Bahkan banyak hamba Tuhan pun seringkali terjerumus jatuh di dalamnya. Saya banyak mempelajarin, saya banyak merenungkan kenapa ini sampai terjadi. Ternyata mereka yang jatuh di dalam dosa, yang hidup dikuasai hawa nafsu, dia tidak mau tahu tentang Tuhan. Semuanya fokusnya pada diri sendiri. Kita ini kalau hidup, kita ini tertuju pada diri kita sendiri. Kepentingan kita, kemauan kita, kehendak kita. Semuanya pada fokus pada diri kita sendiri. Kita akan menjadi orang yang tamak. Kita akan menjadi orang yang serakah. Kita akan menjadi orang yang ceroboh. Kita akan menjadi orang yang tidak peduli dengan kehendak Tuhan. Kita meski tahu bahwa hidup kita ini untuk Tuhan. Banyak orang nggak mau sampai ke level ini. Untuk ngerti kehendak Tuhan. Untuk berjalan seperti yang Tuhan mau. Harusnya hidup kita untuk Tuhan. This real untuk Tuhan. Bukannya sekedar kita berikan waktu enggak yang seberapa itu untuk berdoa atau untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Tapi real sepenuh hidup kita harus kita berikan untuk Tuhan. Coba sekarang kita akan buka di 2 Korintus pasal yang kelima, yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Yesus hari ini mati untuk semua orang supaya orang itu mengalami keselamatan. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Yang hidup bukan untuk hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Berapa banyak kita masih mikirin semua pada pusat diri kita sendiri. Bahkan kita ini udah terlibat pelayanan banyak yang sudah malang melintang di dalam dunia pelayanan. Kadang kita ini masih fokus pada diri sendiri kok. Kalau ada kenyataannya kita diam-diam mengambil keuntungan untuk diri kita sendiri. Kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kita mulai fokuskan bukan pada kehendak Tuhan, tapi pada kehendak diri kita sendiri. Ujungnya pasti kita kena masalah, persoalan dan hal yang ruwet yang menyeret kita jauh dari kasih karunia Allah. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Jadi hidup untuk siapa? Hidup untuk Kristus. Hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Di Filipi 1 ayat 21 ngomong begini. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Itu real. Selama Tuhan percayakan hidup kita hari ini, hidup ini untuk Yesus. Bukan untuk memuaskan hawa nafsumu, memuaskan egomu, memanjakan harga dirimu. Orang jarang sampai ke level ini. Karena ini terlalu berat. Rasanya ini kok nggak make sense, nggak masuk akal. Masa aku nggak bisa menikmati hidupku sendiri? Justru orang yang mati buat Kristus dan hidup buat Kristus, orang yang paling bisa menikmati hidup loh. Ketika ada kenyataan buruk, keadaan buruk, diperlakukan buruk, ngadepin orang-orang yang berkelakuan buruk, dia bisa relax, enjoy. Karena dia tahu fokusnya bukan kepada orang, fokusnya kepada Tuhan. Tapi berapa banyak kita, fokus kita kepada orang di sekitar kita, orang yang menyakitin kita. Kita fokus kepada persoalan kita, kita fokus pada keadaan kita. Banyak sekali orang terjebak fokus pada keadaan dirinya sendiri, pada masalahnya sendiri, pada persoalannya sendiri, pada kekurangan dan semua problem dalam hidupnya. Sehingga lupa fokus kepada Tuhan. Kalau kita lupa dengan Tuhan, kita lupa fokus kita kepada Tuhan, kita tiba-tiba gak peduli dengan hati Tuhan. Kita fokuskan pada diri sendiri. Orang Kristen yang ngaku percaya Yesus, nyembah Yesus, harusnya hidupnya itu bagi Kristus. Seluruhnya loh, pikiran, kemauan, kehendaknya. Yang diutamakan Tuhan. Mati terhadap diri sendiri. Hidup buat Kristus. Menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kita buka di Filipi
pasal yang pertama, ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Lu penderitaannya itu penderitaan seperti apa hari ini? Kita hari ini penderitaan kita nggak seperti di jemaat mula-mula yang dianiaya orang yang menentang Yesus. Hari ini penderitaan kita paling apa sih? Penderitaan yang kita alami hari ini? Dimaki orang, dituduh orang, difitnah orang, dihianati, ditinggal selingkuh pasangan, ngalami kekurangan, himpitan, persoalan ekonomi dan lain sebagainya yang nggak terlalu berat. Sebenarnya itu belajar. Waktu kita menghadapi seperti itu, kita ini waktunya belajar untuk pikul salib, sangkal diri, mati daging. Belajar matiin, biar fokus kita itu pada Tuhan. Kita matiin diri kita sendiri sehingga kehendak Tuhan yang jalan. Tapi kalau kehendak kita yang jalan, kemauan kita yang jalan, ego kita yang jalan, perasaan kita yang mengendalikan dan ngontrol, kemauan kita yang menjadi tujuan, ujungnya hidup kita ini selalu menjadi orang yang dikuasai oleh kedagingan, ego dan hawa nafsu. Kita hari ini belajar menderita itu belajar proses mati daging, pikul salib sangkal diri kok. Kalau tidak, hidup kita ini hanya untuk kepentingan kita sendiri, hanya untuk kepentingan kita sendiri, dan kita mau puaskan segala sesuatu untuk diri kita sendiri. Di 1 Korintus 6 ayat 15, perhatikan baik-baik. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Tubuh kita ini adalah anggotanya Kristus, miliknya Kristus. Tubuh kita, mulutmu, matamu, tanganmu, hatimu, kakimu, semuanya ini adalah anggotanya Kristus. Harusnya kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi pada kenyataannya orang nggak sampai ke sini loh. Orang dipenuhi dengan hawa nafsunya. Orang dipenuhi dengan keinginannya sendiri. Terjebak dengan kedagingan yang begitu rupa. Dan menyeret dia hidup dalam hawa nafsu, dipenuhi dengan keinginan. Dan akhirnya terjebak pada hidup dalam kedagingan. Dan hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang kalau sampai ngerti bagaimana dia harus mati terhadap diri sendiri, dia tahu hidup hanya untuk Tuhan. Untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita ini hidup kita untuk Tuhan itu bukan berarti kita nggak kerja apa-apa. Bukan berarti kita harus berdoa di kamar, nggak melakukan apa-apa. Justru kita bisa menjadi orang yang sangat efektif. Kita bisa bekerja di kantor, di pabrik, di toko, dimanapun juga. Kita menjadi orang yang sangat tanggung jawab, sangat memiliki antusias, memiliki semangat untuk melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi banyak orang terjebak pada keinginan dan hawa nafsunya sendiri. Susah mematikan dan mengendalikan dirinya dengan baik. Dia pikir hidup hanya sekedar hidup, melakukan aktivitas apa yang rata-rata orang lakukan, udah cukup dari situ. Hidup kita bukan hanya sekedar hidup melakukan aktivitas layaknya orang lain yang gak kenal Tuhan, atau orang rata-rata. Hidup kita harusnya di atas rata-rata. Hidup kita harus disiplin terhadap diri kita sendiri. Kita ini harus tambah hari tambah mengasihi Tuhan. Harus komitmen dengan Tuhan. Harus belajar bayar harga di hadapan Tuhan. Bukannya sekedar memuaskan keinginan daging dan hawa nafsu kita. Kalau kita seperti itu, gak jauh beda kita dengan orang lain. Kita gak memiliki dampak, otoritas, dan kuasa. Kita gak mau menaklukkan diri kita sendiri dengan Tuhan. Semakin kita ini mati terhadap diri sendiri, semakin kita menyerahkan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan. Ngikutin apa yang Tuhan mau, bukan ngikutin apa yang kita mau. Hidup kita semakin hari semakin dibawa dalam level yang berbeda. Dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Semakin dibawa untuk mengerjakan perkara-perkara ilahi yang Tuhan siapkan bagi kita. Tuhan punya rencana yang sangat besar yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita ngikutin maunya Dia, kita ngikutin kegerakannya Dia, kita berjalan seperti yang Dia mau. Kita belajar mati terhadap diri sendiri. Kita belajar kenal Tuhan, ngalami Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita ini sepenuhnya kepada Kristus. Nah, orang Kristen masuk level ini itu jarang sekali. Ini dibutuhkan komitmen berjalan bersama Tuhan setiap hari. Harusnya kalau orang Kristen jalanin seperti ini setiap hari, hidupmu pasti berubah,
keluargamu berubah, memiliki dampak dan otoritas, apa saja yang dikerjakan tanganmu juga kan dibuatnya berhasil. Tapi pada kenyataannya orang susah, disinggung sedikit aja marah, nggak terima kok. Dituduh sedikit kepikiran berhari-hari. Diperlakukan buruk rasanya ingin membalas. Ketika dihianatin dia rasanya kecewa dan kepahitan. Ketika orang lain merugikan, kita coba ingin melakukan pembalasan. Bagaimana mungkin? Hati kita ini harus ngikutin seperti Yesus loh. Yesus diperlakukan apa? Yesus pernah dituduh. Yesus pernah diludahi. Pernah difitnah. Pernah diperlakukan buruk. Kalau kita menjadi sama seperti Yesus, harusnya kita ngikutin gaya hidup Yesus. Bener nggak kita ngikutin gaya hidup Yesus selama ini? Lihat saja perlakuanmu terhadap orang lain. Perlakuanmu terhadap pembantumu, terhadap sopirmu, terhadap pegawaimu. Perlakuanmu terhadap orang lain. Benar nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan inginkan? Benar nggak setiap tindakan kita, setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sejalan, seirama dengan Dia? Benar apa tidak? Benar nggak setiap hari kita belajar pikul salib, sangkal diri, mati daging? Bener nggak kita jalani firman? Kita hidupin firman, kita bereaksi seperti firman? Atau kita bereaksi seperti orang yang nggak kenal Tuhan? Jahat, busuk, munafik, palsu. Kita pentingin diri kita sendiri. Kita nggak peduli lagi dengan perasaan Tuhan. Coba lihat orang yang suka berantem, suka gegeran, ribut dengan orang lain. Egonya terlalu kuat, harga dirinya terlalu kuat. Dia nggak bisa menaklukkan dirinya kepada Kristus, sehingga harus merasa menang, harus merasa unggul, harus merasa hebat, sehingga orang lain harus tunduk kepada dia. Nggak pernah ada pengendalian dan penguasaan diri, nggak pernah merendahkan. Ujungnya apa? Ribut, gegeran, berantem, berselisih paham, karena merasa dirinya paling benar sendiri sejagat raya. Kita harus ngerti nih, tambah hari harusnya kita kenal Tuhan. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita ngalami Tuhan, semakin kita berjalan dengan Tuhan, hidup kita perlahan-lahan hanya untuk Yesus, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tiba-tiba nggak mau mikirin diri kita sendiri. Kita pikirin hanya perasaan Tuhan, kemauan Tuhan, dan kehendak Tuhan. Kita tiba-tiba ingin berubah menjadi sama seperti Tuhan. Nanti reaksimu ngadepin kejadian buruk, reaksimu ngadepin perlakuan buruk, reaksimu ketika engkau dikecewakan dan dihianatin berbeda seperti persis seperti apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Bukan malah ego dan hawa nafsu kita yang menonjol. Berapa banyak ego yang ngontrol dan mengendalikan kita, emosi kita, sakit hati kita, amarah kita yang ngontrol dan mengendalikan. Dan ujungnya jadi apa? Bukankah tambah lebih buruk? Bukan tambah lebih baik. Semakin kita menyerahkan hati kita kepada keinginan daging dan hawa nafsu, semakin kejadian buruk, perlakuan-perlakuan yang buruk yang akan kita terima dari orang lain. Bahkan kita akan memperlakukan buruk orang lain. Semakin kita menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, semakin hari semakin kita diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau kita nggak mau beri hati kita ini sepenuhnya untuk ngikut Tuhan, kalau kita nggak mau taruh hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan, kita akan semakin bejat, semakin rusak, semakin jahat. Semakin kita memberi hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, dalam segala hal kita harus belajar mati daging, pikul salib, sangkal diri. Bereaksi tepat seperti yang Tuhan mau, bukan bereaksi seperti yang kita mau. Berkata-kata seperti yang Tuhan mau, bukan berkata-kata seperti yang kita mau. Ngikutin apa yang Tuhan mau, bukan ngikutin apa yang kita mau. Tambah hari hidupmu pasti berubah. Hidupmu tambah menyerupai Yesus. Tapi kalau engkau hari ini nggak ada pertumbuhan selama ini, ikut Tuhan bertahun-tahun, nggak ngerti firman, kelakuannya tambah buruk, sikapnya tambah jelek, suka nipu kanan nipu kiri, mulutnya sering nyakitin orang lain, perlakuannya buruk, nggak orang lain enak ngelihat kelakuanmu, artinya kita harus berubah hari ini. Kalau didapatin hari ini, kelakuan kita tuh tambah buruk, tambah jelek, tambah bejat, nggak berkenan di hadapan Tuhan, ya kita perlu berubah hari ini, ambil keputusan untuk berubah. Bukan malah kita tutupin dengan semua kepalsuan hidup kita. Berapa banyak orang nutupin kepalsuan hidupnya dengan berlaku baik seakan-akan. Padahal kalau jahat tetap jahat. Nanti suatu hari akan keluar jahat di dalam hatinya. Kita nggak bisa tutupin kok apa aslinya kita ini. Semuanya kan manifestasi. Orang lain akan lihat manifestasi lewat perkataan, perbuatan, dan tindakan kita.
Apa yang tersimpan di dalam hati kita ini suatu hari akan muncul lewat perkataan dan tindakan kita loh. Kita nggak bisa tutupin semua kejahatan kita ini dengan kita coba tutupin dengan sikap baik yang pura-pura, dengan kegiatan agamawi yang pura-pura, dengan pelayanan yang penuh kepalsuan. Kita nggak bisa tutupin. Semuanya akan transparan di hadapan Tuhan. Cepat atau lambat akan muncul ke permukaan. Sejatinya kita itu siapa? Sejatinya kita di dalam Tuhan itu siapa? Yang sudah dewasa di dalam Kristus, yang hidup seperti Kristus, atau yang hidup dikuasain kedagingan dan hawa nafsu? Harusnya setiap orang Kristen ngerti ini. Kalau orang Kristen ngerti ini, dia akan bertumbuh di dalam Kristus. Kelakuannya berubah, sikapnya berubah, karakternya berubah, kata-katanya berubah. Pengaruh hidupnya akan semakin dibawa menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Memiliki otoritas kuasa hidupnya. Menjadi dampak bagi banyak orang. Banyak orang nggak bisa jadi orang Kristen jadi dampak bagi orang lain. Orang Kristen nggak memiliki otoritas dan kuasa. Hidupnya tambah hari tambah ngaco, tambah ngawur, tapi terlibat pelayanan. Saya beberapa hari terakhir ini saya menemukan orang yang hidupnya kacau, hidupnya ngawur, hidup dalam perzinahan, hidup dalam perselingkuhan, tapi terlibat pelayanan. Terus dipikir dia bisa tutupin, tinggal tunggu waktu akan dibongkar semuanya. Kejahatan kita yang kita lakukan sembunyi-sembunyi, jangan dipikir orang lain nggak tahu atau Tuhan nggak tahu. Suatu hari Tuhan akan broadcast di depan umum, akan dipermalukan sebelum kamu mau sungguh-sungguh bertobat. Kalau kamu nggak bertobat sungguh-sungguh, nanti Tuhan akan bongkar. Kalau enggak, nanti kamu kena problem yang ujungnya membuat hidupmu menderita. Hari ini keputusan kita bertobat berubah kok. Hati kita juga harus murni. Motivasi kita harus murni. Kita memiliki kejujuran, kita memiliki ketulusan, kita memiliki kemurnian hati. Hanya untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Jangan malah ngaco. Sudah ngerti firman, hidup tambah kacau. Ngakunya kenal Tuhan, hidupnya jadi batu sandungan. Sudah pelayanan, tapi mulutnya jahat, kelakuannya busuk, tindak tanduk kelakuannya bejat. Bagaimana mungkin orang model kayak begini mencerminkan kemuliaan Tuhan? Tidak heran loh, banyak orang yang gak mau kenal Tuhan karena ngelihat orang yang ngerti firman kelakuannya busuk dan jahat. Saya nemukan banyak orang Kristen yang ngakunya Kristen sejak lahir, sudah bertahun-tahun ke gereja, sudah lama ikut Tuhan, tapi hidupnya babak belur terus. Nggak ngerti pakai firman, nggak ngerti nyelesaikan masalah, nggak bisa ngambil keputusan yang tepat dengan Tuhan. Loh, harusnya kalau kita ini belajar firman, dengerin berapa banyak khotbah yang kita udah pernah dengerin. Berapa banyak kita dengar pengajaran, seminar, dan lain sebagainya. Tapi banyak orang Kristen nggak bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Kenapa? Dia nggak mau praktekin. Dia yang cukup dengerin, tadi nggak mau praktekin apa yang diajarkan, apa yang dikhotbahkan. Apa yang kita dengar lewat khotbah, lewat pengajaran, lewat seminar, lewat apapun namanya itu firman yang udah diajarkan, itu perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita itu mengalami kemenangan, sehingga kita mengalami pertumbuhan secara rohani, kita mengalami breakthrough dan terobosan. Tapi kalau hanya sekedar didengar, ya kamu hanya menjadi orang Kristen yang plonga-plongo, nggak ngerti apa-apa. Banyak orang Kristen nggak ngerti firman kok, pada kenyataannya. Padahal udah Kristen bertahun-tahun, nggak ngerti firman. Kadang ngerti firman ditafsirin untuk nyerang orang lain. Bagaimana mungkin? Kita itu belajar firman, kita dengerin khotbah, kita dengerin pengajaran bukan untuk nyerang orang lain, bukan untuk menghakimi orang lain. Kita belajar firman untuk kita ini semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kelakuan kita berubah seperti Tuhan. Perkataan kita, tindakan kita ini harus semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Semakin hidup kita itu berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bukan malah kedagingan, malah membabi buta pakai firman untuk menghakimi orang lain. Itu namanya orang Kristen ngawur. Kristen dikuasain hawa nafsu. Kristen dikuasai dengan kebencian dan kedengkian, pakai ayat untuk nyerangin orang lain, untuk membenarkan dirinya sendiri. Buat apa Kristen model kayak begini ini? Kita dipanggil bukan untuk hakimi orang lain, bukan untuk nyerang kelemahan orang lain, bukan untuk memaki orang lain, membalas orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karaktermu, kelakuanmu, tindakanmu, sikapmu itu harus menjadi sama seperti Tuhan. Bukan ngawur, bukan ngaco. Harus bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Sekarang buka di Roma 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku,
Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sesuai standar apa yang di otak kita ini pikir. Jangan mikir yang terlalu tinggi. Kalau nggak nyampe nanti stres malah bingung. Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Tiap orang memiliki takaran iman masing-masing yang berbeda. Nah, kita meski tahu, kita harus berpikir sesuai dengan takaran iman kita. Semakin kita berubah menjadi serupa segambar dengan Kristus, imanmu akan semakin besar. Tuhan akan tambah-tambahkan penghikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kita harus beranjak terus, semakin hari semakin berubah. Tapi banyak orang nggak bisa mikir karena melampaui apa yang dipikirkan. Bagaimana mikir orang nggak ngerti kebenaran kok. Memikirkan hal yang lebih tinggi. Tapi kalau kita ngerti kebenaran, ngerti firman, kita tahu loh. Banyak orang stres dengan masalahnya. Orang nggak tahu jalan keluarnya, dipikirin jalan keluarnya. Kalau kita nggak ngerti jalan keluarnya, jangan mikir masalahmu. Jangan mikir jalan keluar. Doa, tanya Tuhan, minta hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Banyak orang bingung, kacau ngadepin hidupnya sendiri. Dia mikir hal-hal yang dia nggak perlu pikir sebenarnya. Karena nggak ngerti apa yang harus dipikir. Banyak orang terjebak di sini loh. Ngaco hidupnya, akhirnya ngawur, akhirnya kecewa. Cukup kita tuh menguasai diri menurut ukuran iman. Kita harus memiliki pengendalian diri kita nih dengan tepat melalui takaran iman kita. Setiap orang memiliki takaran iman masing-masing yang berbeda. Orang yang baru lahir baru dengan orang yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun hidup dalam Tuhan itu berbeda. Orang yang baru 5 tahun terlibat pelayanan dengan orang yang baru sudah 22 tahun, 30 tahun terlibat dalam pelayanan juga berbeda tentunya. Nggak semua orang itu sama. Jadi kita itu bergerak sesuai dengan takaran iman kita. Letaknya di mana? Cukup jalanin aja. Hidup saja jalan sama Tuhan. Tambah hari engkau akan dibawa ke dalam level yang lebih dalam lagi. Semakin kenal Tuhan, semakin ngalami Tuhan, semakin ngerti kebenaran, semakin hidup dalam kebenaran, hidup kita semakin berubah dan berbeda menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kan saya sudah sering kali bilang, perjalanan hidup kita itu harusnya tambah hari tambah bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Semakin kenal Tuhan, semakin lama, ditambah tahun, tambah bulan, tambah hari, harusnya pengenalan kita akan Tuhan semakin ungkul, semakin utuh. Kalau kita ngalami Tuhan secara utuh, kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, dan kita kenal Tuhan secara utuh, karaktermu pasti berubah, sikapmu pasti berubah, hidupmu pasti berubah. Semakin hari hidupmu semakin mempermuliakan nama Tuhan. Harusnya tambah hari kita semakin berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Makanya kalau orang Kristen itu sudah dewasa di dalam Kristus, dia punya cara pandang yang berbeda ketika menghadapi masalah. Kalau Bapak Ibu itu udah dewasa ngerti sama Tuhan, semakin kau bisa ngerti firman, pakai firman yang mana, pakai ayat yang mana, pakai pasal yang mana waktu menghadapi persoalan. Tidak harus cari pendeta harusnya. Tapi hari ini banyak kan orang Kristen seneng kalau kena masalah jerat-jerit sama pendeta. Dipikir pendeta bisa nyelesain masalah. Harusnya firman yang menyelesaikan masalah dalam hidupmu. Kalau kamu ngerti firman. Tapi pada kenyataannya banyak orang gak ngerti firman. Lu selama ini Kristennya ngapain di gereja? Hanya duduk dengar 2 jam di gereja dengerin pendeta, terus pulang lupa dengan apa yang dikhotbahkan dan diajarkan. Bagaimana hidupmu bisa berkemenangan kalau kamu lupa dengan apa yang dikhotbahkan di gereja hari Minggu? Terus kamu gak bisa praktek hidup. Untung hari ini masih ada YouTube, kamu bisa dengerin YouTube 24 jam. Harusnya hidup kita itu berubah. Saya gemes dengan orang yang terlibat pelayanan tapi masih babak belur hidupnya. Masih melakukan dosa dan kenajisan di hadapan Tuhan. Pelayanan sih, tapi hatinya busuk. Pelayanan sih, hidupnya kepahitan. Pelayanan sih, tapi menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Pelayanan sih, tapi gak ngerti firman, gak bisa praktek firman. Lu bagaimana? Kalau orang kayak begini bisa memenangkan banyak orang. Bagaimana orang-orang model kayak begini menjadi berkat bagi banyak orang? Bagaimana orang-orang model kayak begini menjadi dampak bagi banyak orang? Justru hidupnya yang kacau, yang berantakan ini akan menjadi batu sandungan dan melukai banyak orang. Hari ini kita harus memiliki kemurnian hati kok. Kita harus melatih diri kita dengan tepat di hadapan Tuhan. Kita harus memberi hati kita sepenuhnya untuk Tuhan semakin hari demi hari. Makanya kita harus tahu, kita bisa melatih diri, kita bisa menempatkan diri.
Kita harus ngatur diri kita dengan tepat. Di 1 Korintus 9:25 ini, tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Ini saya khotbahkan ini. Banyak orang nggak bisa menguasai dirinya dalam segala hal, sehingga dia babak belur, nggak bisa ngikutin pertandingan yang sudah diatur itu. Dia keluar jalur, nggak ngikutin peraturan yang ada. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana. Ini bagi para pelomba, para pelari, para atlet tahu persis ini. Dia ngatur dirinya, menguasai diri, latihan begitu rupa, hanya untuk dapat mahkota, dapat trofi yang fana. Tetapi kita melatih diri kita ini untuk memperoleh mahkota yang abadi. Kita latih diri kita ini setiap hari. Kalau hari ini malas belajar firman, dipaksa dagingmu. Hari ini malas puasa, belajar kuasain dirimu. Kalau nggak bisa ngontrol, kendalikan. Belajar kita itu mengendalikan step by step. Apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kekurangan, harus kita kenali masing-masing. Setiap orang harus kenal kelemahanmu dan kekuranganmu. Kelemahan dan kekurangan itu harus dilatih begitu rupa. Jangan sampai menjadi celahannya setan untuk pintu masuknya setan untuk menghajar hidupmu. Kita harus latih diri kita. Ada orang yang nggak ngerti firman sama sekali. Ya belajar firman, dengerin khotbah, dengerin pengajaran. Rajin, jangan malas. Udah hidupnya kacau, hidupnya ngawur, keluarganya berantakan, ekonomi berantakan, malas berdoa, malas belajar firman, isinya ngeluh dan menggerutu. Kamu mau jadi apa? Bukan kamu mau jadi injak-injak setan kalau nggak ngerti apa-apa. Sampai hari ini setan bekerja dengan giat karena dia tahu waktunya sudah dekat. Dia kerja double porsi, siang dan malam, untuk ngabisin orang-orang yang ngakunya anak Tuhan. Disesatkan, dibuat nggak ngerti apa-apa, tapi tetap merasa benar di hadapan Tuhan. Nggak heran hidupnya kacau dan berantakan. Coba, semua kekacauan yang kita timbulkan, semua kekacauan yang terjadi dalam hidup kita itu, karena apa? Coba kita mau flashback. Kita mau belajar, kita mau bercermin dari semua kegagalan, kehancuran, kekacauan dari hidup kita itu. Karena kita ini ngambil keputusan gak seperti yang Tuhan mau. Kita ngikutin keinginan daging kita. Kita ribut dengan pasangan, ribut suami istri. Kita melakukan hal yang konyol. Bahkan ada orang-orang tertentu hidup dalam kenajisan, hidup dalam perzinahan, hidup dalam perselingkuhan, hidup dalam penipuan dan kepalsuan, kebohongan, kemunafikan. Karena apa? Ngikutin hawa nafsunya, bukan ngikutin kehendak Tuhan. Kita kemarin udah belajar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Harus bisa menaklukkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita harus bisa ngontrol pikiran, kemauan, dan kehendak kita ditaruh di pada pusat kehendak Tuhan. Kalau tidak, kita akan dikuasai oleh daging. Kita harus menguasai diri dalam segala hal. Kenali kelemahanmu, kenali kekuranganmu, kuasai dengan baik sampai mahir. Begitu. Kalau nggak ngerti, nggak memiliki pengalaman, nggak memiliki pengertian, belajar terus. Pertajam itu. Jangan malah nggak ngerti apa-apa, plonga-plongo di gereja, terus nyalain orang lain, nyalain Tuhan. Mau jadi apa kamu? Banyak orang Kristen nggak bisa bertumbuh di dalam Kristus. Saya temukan hampir tiap hari orang yang ngadepin masalah, ngadepin persoalan. Padahal mereka udah Kristen lama loh. Karena mereka nggak bisa ngambil keputusan, tindakannya nggak sesuai firman Tuhan. Dia jalan aja maunya sendiri. Dia bertindak seenak perutnya sendiri. Ujungnya tetap, kalau udah kebentur-bentur, nggak tahu jalan keluar, tetap cari Tuhan kan. Ngapain kita mesti muter-muter kebentur-bentur, babak belur, baru cari Tuhan. Harusnya dari awal kita cari Tuhan, jalan kita semakin hari semakin menikmati hadirat Tuhan. Amin. Kita harus ngikutin apa yang Tuhan mau, bukan ngikutin apa yang kita mau. Perhatikan di ayat yang ke-27, 1 Korintus 9:27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita latih diri kita begitu rupa. Jadi orang Kristen harus melatih dirinya dengan baik. Jangan sampai menjadi batu sandungan. Saya pun sampai hari ini minta kasih karunia Tuhan. Tuhan jagai hatiku, jagain pikiranku, jagai tindakanku, jagai karakterku, supaya engkau tetap didapatin berkenan di hadapanmu. Jangan sampai membuat orang lain aku menjadi batu sandungan buat orang lain, membuat orang lain jadi shock, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Pakai hidupku tambah hari, tambah menyenangkan hatimu. Remukkan, cabut sampai ke akar-akarnya semua kejahatan yang masih nempel dalam hidupku. Kita harus izinkan itu. Kalau kita kenalin diri kita, kelemahan kita di mana, kita bawa dalam hadirat Tuhan. Belajar firman terus, bergantung sama Tuhan terus. Jangan ngikutin maumu terus. Orang yang belajar mati daging,
pikul salib sangkal diri, tenang dalam keadaan buruk sekalipun, diperlakukan jahat, bisa tenang, rileks, dan enjoy, karena dia mati terhadap dirinya sendiri. Dia nggak pusingin apa kata orang, dia nggak pusingin perbuatan orang terhadap dirinya, dia nggak pusingin dengan perlakuan orang atas hidupnya. Dia hanya fokus kepada Tuhan. Orang bisa perlakukan jahat, orang bisa perlakukan baik, orang bisa perlakukan buruk, orang boleh katain baik, orang boleh katain buruk. Dia nggak terlalu pusing dengan itu semua. Dia tahu fokusnya sama Tuhan. Tapi kalau kita ini masih fokus kepada hal yang bersinggungan dengan orang lain, orang itu nggak memperlakukan saya dengan baik, orang itu menyinggung, perlakuannya buruk, sikapnya jahat sama saya. Kalau kita tuh masih kepikiran terus dengan hal seperti itu, belajar mati daging, pikul salib, sangkal diri. Bukan berarti kita nggak punya emosi, kita tetap punya emosi. Emosi kita itu sejalan, sepikir dengan Tuhan. Bukan kita nggak punya kehendak kita sepikir, sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Bukan kita nggak punya perasaan kita ngikutin perasaannya Tuhan. Kita menjadi manusia, tetapi menjadi manusia rohani, bukan menjadi manusia daging yang dikuasai hawa nafsu. Kita menjadi orang Kristen, tapi kekristenan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita nggak terlalu pusing dengan diri kita sendiri. Kita fokusnya pada hati Tuhan dengan perasaan Tuhan. Orang bisa perlakukan buruk, ngomongin jelek, tindakannya menyakitkan terhadap diri kita. Kita nggak terlalu pusing. Kalau kita masih pusing, artinya engkau belum mati terhadap dirimu sendiri. Orang yang mati terhadap dirinya sendiri, orang tuduh, orang fitnah, orang melakukan buruk, orang kata-katain, orang jelek-jelekin, orang perlakukan jahat kayak apapun juga, dia nggak akan bereaksi apa-apa, karena udah mati. Tapi kalau masih hidup, masih jerit, masih teriak, masih ingin balas, semakin kita kenal Tuhan, semakin kita mati terhadap diri sendiri. Semakin mati terhadap keakuan, semakin mati terhadap ego dan hawa nafsu. Ngikutin kehendak Tuhan, jalan bersama Tuhan, menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Orang model kayak begini ya, dia akan tenang di tengah badai. Dia akan tenang dia menghadapi masalah. Dia tahu Tuhan yang dia sembah, dia tahu Tuhan yang dia layani. Ini orang-orang model kayak begini ya, memiliki dampak dan otoritas. Bayangkan kalau setiap orang Kristen sampai ke level ini, dampakmu gede. Kemanapun kau pergi, kau memberi dampak. Orang diberkati, orang diubahkan, orang dilawat Tuhan, orang dijamah Tuhan. Tapi selama ini, kalau kita belum sampai ke tempat ini, belajar hari ini. Belajar semakin hari semakin karaktermu berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Jangan ngikutin ego dan hawa nafsu. Jangan menjadi bodoh terus-terusan. Belajar firman, selidikin firman. Saya berdoa semua orang yang rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Setiap hari puluhan ribu orang mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya berdoa mereka yang rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, hidupmu tambah memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Hidupmu semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Hidupmu tiba-tiba dipakai Tuhan dengan level yang berbeda. Saya berdoa semua orang yang rajin mendengarkan firman yang saya sampaikan ini, bukan saja hidupmu diberkati, bukan saja hidupmu dipulihkan, tapi hidupmu menjadi dampak bagi banyak orang. Saya berdoa sungguh-sungguh semua orang yang rajin dengerin pengajaran apa yang saya sampaikan ini, hidupmu itu bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Apa yang saya sampaikan ini bukan menghibur, bukan memotivasi, harusnya merubah hidupmu. Kamu bisa ngambil keputusan untuk hidup benar, hidup takut akan Tuhan, hidup bertumbuh di dalam Kristus, dan hidupmu dipakai untuk menangkan banyak bangsa. Amin. Saya seringkali ngomongnya keras dan tajam, karena dalam praktek hidupmu setan hajar kamu lebih keras dari sekedar kata-kata yang keras, dari sekedar dengerin khotbah saya yang keras ini. Setan akan lebih hajar kamu lebih keras. Setan akan tindas kamu lebih kejam lagi. Ya, kita harus menang terhadap semuanya itu, supaya kita didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, bukan nyenengin diri kita sendiri. Semakin bertumbuh di dalam Kristus, bukan semakin babak belur. Saya percaya ke orang Kristen yang hidup di dalam Tuhan selalu bereaksi benar sesuai apa yang Tuhan mau. Bersikap benar seperti apa yang Tuhan. Berkelakuan benar. Hatinya berpikir seperti Tuhan. Tindakannya bertindak seperti Tuhan. Kemauannya berjalan seperti Tuhan. Hatinya fokusnya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita hari ini itu untuk Kristus, bukan untuk diri kita sendiri. Makanya kita harus menang terhadap diri sendiri. Orang yang menang terhadap diri sendiri, dia bisa hidup untuk Kristus. Dia mati terhadap keakuan, ego, dan hawa nafsu. Dia bisa menaklukkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Memberi hatinya untuk Tuhan. Hidupmu pasti berubah.
memiliki dampak otoritas. Bukan sekedar ngomong. Semua orang pintar ngomong. Orang hidup dalam dosa juga pintar ngomong. Orang yang kenal Tuhan juga pintar ngomong. Tapi hidup kita memberi dampak. Kata-kata kita memiliki bobot dan kuasa. Orang yang mendengarkannya diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Amin. Terus fokus sama pribadi Tuhan. Jangan fokus pada masalah persoalanmu, pada kekuranganmu dan kelemahanmu. Kejar Tuhan, cari Tuhan, kenali isi hatinya, jalan terus sama Dia. Hidupmu pasti menjadi sesuatu yang berbeda di atas rata-rata. Amin. Kejar Tuhan, kenali Tuhan, cintai Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap jiwamu. Dia akan manifestasi dalam hidupmu, dan hidupmu akan dibawa memiliki dampak, otoritas, kuasa yang begitu powerful. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah. Nempel dalam hati kami. Sampai firman ini jadi kehidupan Tuhan. Terpahat dalam loh batin kami. Firman ini real menjadi praktek hidup kami. Dan kami mengalami breakthrough dan terobosan dalam segala hal. Hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Bawa terus Tuhan. Terus Tuhan. Proses, bentuk. Cabut semua kejahatan yang masih nempel dalam hati kami. Sampai ke dalam hati kami. Selidiki. Dan Tuhan Engkau sendiri yang mengetahui. Meremukkan, proses, matikan terus dalam kematian daging kami. Supaya kami menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, mau berdoa untuk orang yang mengalami sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah Engkau tahir. Jadilah Engkau sembuh. Jadilah Engkau sehat. Jadilah hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.